Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman, televisi Roja, dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah suatu hari bertekad untuk mendampingi atau untuk selalu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau pun berwudu dari rumahnya, kemudian beliau menuju ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada para sahabat yang ada di situ. Kata mereka, beliau sedang pergi ke satu arah yang kemudian diikuti oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, lalu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian beliau Abu Musa al-Asy'ari bertekad, berniat untuk menjadi seorang yang menjaga pintu kebun yang di sana Rasulullah SAW sedang berada di dalam kebun, dan berada di kebun itu ada sebuah sumur. Ya, beliau Abu Musa al-Asy'ari menjaga pintu tersebut, sehingga kemudian datanglah ketika beliau sedang menjaga, ada orang yang menggerakkan pintu. Ternyata Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian yang berikutnya Umar bin Khattab, yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Sebagaimana dalam pembahasan yang sudah disampaikan dalam hadis ini pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita juga telah membahas sejumlah pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abu Musa al-Asy'ari, yang beliau menjadi penjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada dasarnya Ar-Rasul alaihi wasallam, beliau tidak pernah menjadikan seseorang untuk menjaga pintu sebagai bawab, sebagai penjaga pintu bagi beliau. Bahkan di rumah beliau pun demikian. Tidak ada yang menjadi seorang penjaga pintu. Tetapi di sini Abu Musa al-Asy'ari, beliau yang berniat, beliau yang bertekad untuk menjadi seorang yang menjaga pintu kebun yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah SAW yang memerintahkannya, tapi beliau yang bertekad, berniat untuk pada hari itu menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hal yang disampaikan pula pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang posisi duduk Rasulullah SAW, yang beliau memasukkan, beliau duduk di bibir sumur, kemudian memasukkan kedua kakinya, dalam arti mengarahkan kedua kakinya ke dalam sumur dan sambil membuka betisnya. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq duduk di sebelah kanan beliau, lalu datang Utsman bin Affan, Umar bin Khattab duduk di sebelah kiri beliau, kemudian datang Utsman bin Affan, dan ketika beliau datang itu tempat atau bibir sumur itu sudah penuh, yang disiapkan untuk diduduki oleh manusia. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil posisi duduk di depan Nabi, di depan mereka bertiga. Depan Rasulullah SAW, depannya Abu Bakar Siddiq, dan depannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ditakwilkan oleh perawi hadis ini, bin Musayyib rahimahullah ta'ala, kata beliau bahwasanya aku mentakwilkan tentang posisi duduk mereka, yang mana Nabi SAW duduk bersama, berdampingan dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Utsman bin Affan duduk di
depan mereka bertiga. Nah, ditakwilkan yaitu posisi kuburan mereka setelah mereka meninggal. Yang mana kubur Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu di tempat yang sama, yaitu di samping Masjid Nabawi ketika itu. Sedangkan kuburan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau di Al-Baqi'. Beliau di Al-Baqi', ini terpisah dari mereka bertiga. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini yaitu tentang adab-adab di dalam meminta izin. Ya. Kita kalau ingin masuk ke rumah seorang, yaitu ada adabnya, yaitu meminta izin. Namanya adab isti'dzan, minta izin kepada tuan rumah. Nah, kita melihat dalam kisah ini bahwa seorang yang masuk rumah akan masuk rumah seseorang dianjurkan bahkan diperintahkan untuk meminta izin kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah mengizinkannya, maka dia masuk. Kalau tidak, ya tidak. Di zaman dahulu, ya bahkan sampai sebelum terakhir ini, ya seorang kalau akan minta izin kepada seseorang, dia akan masuk ke rumahnya, itu dengan mendatangi rumah itu. Kemudian mengucapkan salam kepada tuan rumah, atau mengetuk pintu, atau menekan bel yang ada di depan pintu rumah, ya, sehingga didengar oleh orang di dalam rumah dan ada adab-adabnya. Kita mengucapkan salam, kemudian mengetuk pintu, atau mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam, kemudian menunggu sejenak. Jangan langsung diikuti dengan yang kedua. Kemudian apabila sudah diketuk pintunya dan diucapkan salam, pada jarak waktu tertentu belum ada gejala ada orang yang keluar membuka pintu, maka kita ucapkan lagi salam yang kedua kalinya dan mengetuk pintu sampai 3 kali. Kalau 3 kali ya kita mengucapkan salam atau mengetuk pintu dan mengucapkan salam, ternyata tidak dibukakan pintunya, maka kita dianjurkan untuk pulang. Untuk pulang. Kemudian juga posisi berdiri ketika kita mengetuk pintu atau ketika kita minta izin untuk masuk ke rumah seseorang. Setelah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu posisi berdirinya tidak berhadapan langsung dengan pintu rumah, tapi di salah satu sisi dari pintu rumah itu, sehingga pandangan mata ini kalau dibukakan pintu tidak langsung ke tengah rumah, ke dalam rumah, tapi di samping pintu, sehingga tidak terlihat yang di dalamnya. Nah, ini juga diantara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang minta izin. Nah, sekarang ini di zaman kita ini dan perkembangan teknologi, ya, dan apa yang kita dapati, sekarang kita apabila akan datang bisa dengan menelpon orang yang akan kita datangi atau mungkin mengirim surat kepadanya, ya Pak Anda ada di rumah, saya ingin berkunjung ke rumah Anda, ya. Ini sekarang lebih kita dipermudah. Dan ini bagian dari adab-adab untuk kita berkunjung. Ya, jangan langsung tahu-taunya tanpa ada pemberitahuan, misalnya ya ada orang yang datang. Ya, sebab pemberitahuan kalau sekarang ini, pemberitahuan sebelumnya bahwa kita akan datang ke rumah seorang, ini manfaatnya banyak. Yang pertama, kita mengetahui apakah saat yang kita akan datang ke rumah orang itu, orang tersebut ada di rumahnya atau tidak. Kalau ada dan dia setuju, izinkan, kita datangi. Tapi kadang-kadang orang itu tidak ada di rumahnya, dia sedang keluar. Ya, dia sedang keluar, maka ini bisa kita menunda ya kedatangan kita atau ziarah kita ke rumahnya. Jadi manfaatnya besar, pemberitahuan sebelum kita datang ke rumah seseorang untuk silaturahmi atau untuk satu kepentingan yang lainnya. Lain halnya apabila memang ada urusan yang betul-betul mendesak, ada perkara-perkara yang tidak bisa ditunda, ya, maka seorang walaupun dia tidak memberitahukan, dia datang, itu pun tidak mengapa. Karena memang kondisi yang mengharuskan dia harus datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian juga di antara
yang disampaikan bahwa adab-adab dalam izin ini atau dianjurkannya, disyariatkannya kita meminta izin ketika masuk rumah seseorang adalah untuk menjaga pandangan mata. Ya. Innama syuri'a al-isti'dzanu min ajli al-basar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya disyariatkannya minta izin ini dalam rangka menjaga pandangan. Untuk menjaga pandangan. Dan saya telah jelaskan secara panjang ketika pertemuan yang lalu tentang dampak dari pandangan mata yang tidak terkendali. Pandangan mata yang tidak menunduk ketika melihat yang haram. Ketika melihat sesuatu yang dengannya seorang bisa terfitnah. Ya, dampaknya besar. Terjadi apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, antara dua sahabat terjadi perpisahan. Ya, antara dua rumah tangga terjadi percekcokan misalnya. Dan yang lainnya. Dari hal-hal karena sebab tidak menjaga pandangan. Bahkan maksiat-maksiat yang terjadi. Ya, juga salah satu sebab utama adalah karena tidak menjaga pandangan. Kemudian hadis yang kita baca ini juga memberikan kepada kita pelajaran. Yaitu tentang keutamaan 3 sahabat yang mulia. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ketika terjadi kejadian ini seakan-akan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan khilafah mereka. Ya, yang berturut-turut. Setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang beliau sangat mencintai Nabi SAW, ya, dan beliau juga berkhidmah kepada Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika kita mengetahui dalam hadis ini tentang Abu Musa al-Asy'ari yang dia ketika sedang duduk menjaga pintu, dia membayangkan saudaranya yang ditinggalkan di rumahnya dan berjanji akan mengikutinya. Abu Musa mengharapkan saudaranya yang menyusul beliau datang menemui Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan apa? Kecintaan seorang mukmin kepada saudaranya. Ya. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, dalam hadis ini, in yuridillahu bi fulanin yuridu akha khairan ya'ti bihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi fulan yang dimaksud saudaranya, ya pasti orang ini akan datang. Dan ini menunjukkan kecintaan seorang mukmin pada saudaranya. Bagaimana supaya saudaranya selamat, bagaimana supaya saudaranya mendapat ridho Allah, bagaimana supaya saudaranya mendapat yang ini kebaikan. Ini sifat yang mulia, ya. Sifat yang mulia. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu hadis ahad. Ini adalah hujjah. Baik dalam hukum maupun di dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Ya, karena ada sebagian orang, sebagian kelompok yang menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah hukum mereka ambil. Ya, dan ini telah dibantah oleh ulama-ulama kaum muslimin, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, dan yang lainnya membantah tentang pendapat tersebut.
Jadi hadis ahad itu dalam masalah akidah, kata mereka yufidud dhon. Itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang meyakini. Suatu keyakinan, itu hanya dhon, hanya dugaan. Nah, ini hal-hal yang tidak benar, ya. Hal yang tidak benar. Oleh karena itu dibantah oleh para ulama. Intinya hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, walaupun jalurnya hanya satu, dan dia membicarakan masalah, menyampaikan masalah akidah, maka hadis tersebut adalah hujjah, dalil, ya, yang digunakan sebagai hujjah, dipakai sebagai hujjah, ya. Dan ini yang berjalan, ini yang berlaku pada zaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian muncul para pemikir-pemikir, ya, atau sebagian dari ulama kaum muslimin, ya, yang kemudian memilah-milih hadis ahad itu dalam masalah akidah yufidu adzan, ya, hadis mutawatir yang yufidul yakin, kata mereka. Ya, ini hal yang baru, ya, bukan hal yang ada semenjak zaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'ut tabi'in. Baik. Kemudian hadis ini juga adalah merupakan salah satu dari bukti akan kebenaran Nabi SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau memberitahukan, ya, ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu datang memberitahukan kepada beliau bahwa ada Utsman bin Affan yang minta izin di depan pintu, dia ingin masuk, maka Nabi SAW kemudian mempersilahkan, ya, berikan izin dia untuk masuk dan berikan dia berita gembira akan surga dan musibah yang dan ujian yang akan menimpa diri beliau. Ya. Itu telah diberitahukan oleh Nabi SAW dan benar. Ya, beliau diuji oleh Allah Ta'ala di akhir masa kekhalifaannya, masa pemerintahannya. Ya, radhiyallahu anhu. Terjadi apa yang terjadi. Sampai beliau mati terbunuh. Dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dan beliau tidak mau untuk mengambil tindakan atau membunuh kaum muslimin ketika itu. Ya. Karena beliau tidak mau menjadi penyebab pertumpahan darah, ya, hanya karena diri beliau radhiyallahu an. Ya, jadi ini menunjukkan betapa cintanya Utsman bin Affan kepada umat ini. Beliau tidak menghendaki mereka, ya, terjadi pertumpahan darah gara-gara beliau. Sehingga beliau rela menerima ujian yang Allah berikan kepada beliau. Yang pada akhir hidupnya beliau dibunuh oleh mereka, orang-orang yang khuruj kepada penguasa yang kepada beliau di saat itu. Ya. Nah, ini satu hal yang menunjukkan bahwa apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW, ya, tentang Utsman bin Affan itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu hadis ini adalah bagian dari salah satu dari tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW, ya, yang mana beliau memberitahukan sesuatu dan apa yang beliau beritahukan benar-benar terjadi. Alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Sa'id bin Musayyib atau bin Musayyab rahimahullah ta'ala, ketika beliau mentakwilkan hadis ini, bahwa kata beliau, aku mentakwilkan tentang kejadian ini yang mana Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab duduk di satu sisi, sedangkan Utsman bin Affan duduk di sisi yang berhadapan dengan mereka bertiga. Ini beliau mentakwilkannya, yaitu akan wafatnya, kematian mereka, ya, dan kuburannya. Kuburan mereka. Tiga orang, yaitu Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, dan Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, Abu Bakar dan Umar itu bersama Nabi SAW. Dikuburkan bersama Nabi SAW, sedangkan Utsman bin Affan dikuburkan di Baqi, yaitu yang terpisah dari kuburan mereka bertiga. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika tiga orang sahabat ini masuk secara berurutan
di kebun yang di sana ada sumur, yang Nabi SAW sedang duduk di sana, mereka masuk secara berurutan. Pertama kali Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ini menunjukkan khilafah mereka. Urutan khilafah mereka. Ya, dan itu betul-betul terjadi bahwa setelah wafatnya Nabi SAW, beliau digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq mewasiatkan kepada Umar, kepada kaum muslimin, bahwa yang akan menjadi khalifah setelah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal, beliau juga mewasiatkan 6 orang yang dipilih ketika itu. Jadi kalian pilih di antara kalian ada 6 orang. Ya, maka terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Yang kemudian setelah wafatnya Utsman bin Affan, beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib karena memang posisi ketika itu ya dalam rembuk mereka, musyawarah mereka yang 6 orang itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengundurkan diri. Kemudian Amr bin Auf juga tidak mengambil, dan yang lainnya ya mereka menolak, ya, sehingga yang tinggal hanya 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, maka kemudian setelah Abdurrahman bin Auf, beliau mengelilingi para sahabat-sahabat untuk bertanya siapa kira-kira menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab, maka mereka ya hampir semuanya mereka memilih Utsman bin Affan karena kedudukannya ya dan manaqib yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kemudian ya, yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah orang yang memang sudah disiapkan atau setelah Utsman bin Affan, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan beliau ketika didatangi oleh seorang menyampaikan, memberitahukan bahwa beliau ingin dijadikan sebagai khalifah, kata beliau, saya tidak mau dipilih secara sembunyi-sembunyi. Ya, beliau ingin dipilih oleh kaum muslimin di masjid. Maka mereka semua membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini kaum muslimin membaiat beliau di masjid dan semuanya mengetahui hal itu. Ya, ini satu sikap yang tegas, satu sikap yang seorang pemimpin yang menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin dan tidak menghendaki adanya perselisihan di antara mereka. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bisyarah atau at-tabsyir. Makanya Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab tentang dianjurkannya memberikan berita gembira, karena dalam hadis ini ada berita gembira yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Pertama kepada Abu Bakar Siddiq, silakan izinkan dia masuk dan beritahukan kepada dia bahwa baginya surga. Demikian pula Umar bin Khattab ketika masuk, izinkan dia dan sampaikan berita gembira surga baginya. Demikian pula Utsman bin Affan. Ya, jadi kita dianjurkan memberikan berita gembira. Itu sifat orang mukmin. Dia senang satu kebaikan untuk saudaranya. Bukan senang kalau saudaranya terkena musibah, saudaranya terkena bencana. Tidak, ya. Itu bukan sifat seorang mukmin. Ya. Sifat seorang mukmin, dia sedih kalau dia melihat saudaranya mendapat musibah, maka dia ikut membantu. Dan dia bergembira kalau saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut bergembira. Ini sifat orang mukmin yang khalis, yang murni dalam imannya, yang dia betul-betul iman pada Allah taala, dan ini yang terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini yang terjadi di zaman mereka. Dan orang-orang sudah mereka bergembira setiap kegembiraan yang diperoleh oleh saudara mereka. Bukan senang. Ya. Makanya kita diminta perlindungan kepada kita, diajarkan untuk memohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Dari apa? Syamatatul a'da. Syamata itu rasa senangnya musuh ketika kita mendapat musibah. Ini perilaku yang jelek. Ya.
Jadi kita diminta untuk berlindung dari hal tersebut. Ya, maka dari itu sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat yang mengikuti manhaj dan akidah salafus saleh radhiyallahu anhum harus kita upayakan, kita tanamkan di dalam diri kita, dalam perilaku kita, ya, di dalam akhlak kita, ya, sehingga betul-betul kita mengikuti jejak para salaf, ya, tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, tidak hanya manhaj, tidak hanya akhlak, tapi secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian sejumlah pelajaran yang diambil dari hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami suatu ketika sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Dan ada bersama kami ketika itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dan ada sejumlah sahabat yang lainnya. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina fa abta'a alaina. Nah, ketika sedang duduk-duduk di situ, Rasulullah SAW kemudian bangun. Qoma. Bangun, ya, dari tengah-tengah mereka. Lalu beliau pergi. Sehingga kemudian beliau tidak kunjung balik ke tempat para sahabat itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa khashina an yuqtata'a dunana wa fazi'na fakumna. Ketika mereka menanti, ya, menunggu, ya, kok Rasulullah SAW tidak kembali. Tadi beliau keluar dan kok lama tidak kembali. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa khashina. Kami ini merasa khawatir, ya, merasa khawatir, ya, kalau beliau an yuqtata'a dunana. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu yang menimpa beliau tanpa sepengetahuan kami, tanpa kehadiran kami. Wa fazi'na fakumna. Maka kami pun kemudian khawatir, lalu kami bangun, ya, kami bangkit, yakni dari tempat tersebut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakuntu awwala man fazi'a. Aku ini orang pertama yang menginikan perhatian tersebut. Yang bertanya, yang khawatir, kok Nabi SAW tidak kembali? Ya, kemana beliau? Kata Abu Hurairah, ya, fakuntu awwala man fazi'a. Aku orang pertama yang menampakkan hal tersebut. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar. Abu Hurairah keluar meninggalkan majelis itu. Beliau keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansari li Bani Najjar. Sampai aku mendatangi satu kebun, ya, milik orang Ansor, ya, dari golongan Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah termasuk paman-paman Rasulullah SAW dari ibunya, ya, itu Bani Najjar. Hatta ataitu ha'itan lil ansari li Bani Najjar. Sampai-sampai aku katanya, ya, kata Abu Hurairah, aku datangi di satu kebun milik kaum Ansor dari kabilah Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Aku kelilingi kebun itu. Ya. Abu Hurairah keliling kebun tersebut. Kalau beliau mendapatkan pintu untuk masuk ke dalam kebun itu. Falam ajid.
Kata Abu Hurairah, namun aku tidak mendapati satu pintu pun. Yani untuk masuk ke kebun tersebut. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijahu. Tahu-taunya apa? Abu Hurairah mendapati ada semacam selokan kecil yang di situ ada air yang mengalir dari sumur masuk ke kebun. Ya, masuk ke kebun. Ini arti robi, yaitu selokan kecil, ya, yang mana dia melihat selokan itu. Lalu kata beliau, fahtafaztu, aku pun yang berusaha mengecilkan badannya, ya, yakni mengecilkan, ya, yakni tubuhnya supaya bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Ya. Ibarat seorang yang kita kalau akan masuk di satu tempat yang pintu yang kecil, ya, atau lubang kecil, kadang-kadang seorang harus merapatkan yakni anggota tubuhnya sehingga dia bisa masuk. Demikian dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bisa masuk ke dalam kebun tersebut. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun masuk, berhasil masuk. Abu Hurairah berhasil masuk ke dalam kebun itu. Ya, dan yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kata beliau, yakni Nabi alaihi wasallam, Abu Hurairah, yani apakah ini Abu Hurairah? Beliau belum lihat, tapi beliau bertanya. Faqultu na'am ya Rasulullah. Maka aku berkata, aku menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Qal, ma sya'nuk? Yani ma haluk? Ma amruk? Ya. Yani kenapa anda ini? Ya. Qultu, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kunta baina dhahraina. Ya Rasulullah, engkau tadi itu bersama kami. Engkau sedang tadi bersama kami. Fakumta fa'abta'ta alaina. Lalu kemudian engkau bangun, yani meninggalkan kami. Dan tidak kunjung balik. Fakhoshina antuk tato'a dunana. Maka kami pun khawatir kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa engkau ya Rasulullah. Sementara kami tidak bersamamu. Fafazina, maka kami khawatir hal tersebut. Fakuntu awwala man fazi. Dan aku orang pertama yang yakni merasakan hal ini. Fa ataitu hadzal haid. Lalu aku pun datang ke kebun ini. Kata Abu Hurairah, fahtafaztu kama yahtafizu ats-tsalab. Maka aku pun berupaya ya untuk masuk ya dengan merapatkan anggota badanku ibarat seekor musang ya. Wa haula'in nas warai, sementara yang sahabat-sahabat yang lain ada di belakangku. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya mereka di belakangku. Faqala ya Abu Hurairah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'laihi, dan beliau Nabi SAW memberikan dua sendalnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Faqala, lalu beliau bersabda, idhhab bina alayya hataini, pergilah engkau dengan membawa kedua sendalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal haiti, maka siapa saja yang engkau temui di balik kebun ini, di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang mana dia memberikan persaksian, dia meyakini bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuh, betul-betul hatinya yakin akan keesaan Allah, fabashshirhu bil jannati, maka berikan berita gembira kepadanya, yaitu berupa surga baginya. Ya. Ini hadis ini sebetulnya masih panjang, tapi An-Nawawi rahimahullah membawakan sampai pada memberikan berita gembira, karena judulnya dalam bab ini tentang dianjurkannya memberikan berita gembira. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah,
Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW yang mana beliau senantiasa bersama sahabat-sahabat beliau. Demikian pula sahabat-sahabat beliau mencintai mereka, mencintai beliau, dan mereka selalu ada di majelis beliau dalam kondisi-kondisi yang memang pantas untuk duduk bersama beliau. Ya, di antara yang disebutkan dalam hadis ini, yang berada ketika itu bersama mereka Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa dua sahabat ini senantiasa dan selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena disinilah mereka mengambil ilmu dari Nabi Alaihissalam. Mereka duduk bersama beliau. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat dan perhatian mereka serta inayah mereka kepada Nabi Alaihissalam. Mereka selalu berupaya ya untuk memperhatikan keadaan Nabi SAW. Ya, sehingga mereka dalam kisah ini, dalam hadis ini, ketika Nabi SAW pergi, ya mereka gelisah. Ya, mereka gelisah kok tidak kembali. Ini bukti perhatian mereka dan upaya mereka untuk selalu melindungi Nabi SAW. Walaupun jelas bahwa yang melindungi Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas tidak diragukan. Ya. Tapi kecintaan mereka para sahabat ya, kepada Nabi SAW sehingga mereka kadang-kadang khawatir atau selalu khawatir kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa Nabi SAW. Ya, sementara mereka tidak mengetahuinya. Ini yang mereka khawatirkan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Ya, yaitu mereka mencari orang yang mereka cintai, pemimpin mereka, imam mereka, qudwah mereka, yaitu Nabi SAW. Ya. Ketika beliau tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya. Bahkan mereka gelisah. Ini bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka mencari. Kok beliau tidak kunjung balik? Kemana beliau ini? Mungkin ada suatu hal yang menimpa beliau. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak mereka ketika itu. Di saat Nabi SAW pergi dan agak terlambat kembali kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kecintaan beliau kepada Nabi Alaihissalam. Ya. Dan beliau adalah orang yang mulia. Sahabat yang mulia, banyak ilmunya. Walaupun beliau masuk Islam. Ya, pada sekitar 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Alaihissalam. Tapi beliau telah banyak mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentang Abu Hurairah. Ya, maka tidak boleh kita ragukan tentang keilmuan beliau, cintanya beliau kepada Nabi SAW. Karena ada sebagian orang ahli syubhat, orang-orang yang senang pada syubhat, ya, itu yang mereka memang tidak senang kepada para sahabat Nabi SAW atau kepada sebagian dari sahabat Nabi SAW, mereka membencinya. Dan mereka mengeluarkan syubhat tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata mereka, masa Abu Hurairah masuk Islam terakhir kok dia meriwayatkan hadis yang begitu banyak hadis. Hal ini perlu diragukan. Makanya bangkit para ulama menulis kitab-kitab yang membantah syubhat ini. Ya. Syubhat tentang hal tersebut. Ya.
kita harus mengetahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an juga orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Orang yang sangat bersemangat bersama beliau. Ya, untuk mendapatkan ilmu. Maka upaya-upaya untuk merongrong atau merusak agama Allah tidak akan bisa. Tetap ada para ulama-ulama kaum muslimin yang mereka adalah termasuk bagian dari tentara-tentara Allah untuk menjaga agama Allah ini dari syubhat-syubhat para pengikut syaitan, para pengikut hawa nafsu yang menanamkan keraguan kepada sebagian umat ini terhadap para sahabat Nabi, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mempunyai kedudukan yang mulia. Beliau sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang Abu Hurairah dan keutamaannya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tentang keutamaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan tentang tauhid dan keutamaan tauhid. Bahwa orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia memahami maknanya, meyakini kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, maka berita gembira baginya. Surga Allah tempatnya. Jika dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan tauhidnya sampai akhir hidupnya, meninggalkan dunia ini di atas tauhid, maka surga baginya. Surga baginya. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Al-Quran penuh dengan tauhid, menjelaskan tentang kewajiban manusia untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh ragu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah. Ya, tiada sekutu baginya. Maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, bergantunglah pada Allah, jangan pada selainnya, jangan pada manusia. Ketika Anda menggantungkan harapan Anda pada selain Allah, selain ini adalah perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bahwa kebergantungan manusia kepada selain Allah ini adalah kebergantungan kepada sebuah kelemahan, kepada sebuah kemiskinan. Ya. Karena siapapun makhluk itu, ya, dia adalah lemah, dia adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala tempat kita berharap, tempat kita berdoa, memohon, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, ini tauhid yang harus dijalankan. Ya. Tidak sedikit antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih meminta pertolongan kepada selain Allah, masih memohon kepada selain Allah, apalagi kadang-kadang kepada orang-orang mati. Ya. Kalau orang bertauhid tidak, dia tidak mau meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup. Ya. Zat yang maha hidup. Nah, ini keutamaan dan fadilah dari tauhid. Dan kita hadapi apa saja. Sekarang kita hadapi satu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wabah yang menimpa hampir seluruh belahan dunia ini, bumi ini. Ya. Lalu kepada siapa kita kembali? Kepada siapa kita berharap? Kepada manusia? Ya keliru. Kepada orang mati? Ya salah. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan 2 huruf. Kaf dan nun.
kun fayakun. Mengapa kita berharap pada selain Allah? Mengapa kita mengadu pada selain Allah? Mengapa kita mengemis kepada selain Allah? Mengapa kita merengek pada selain Allah? Padahal kita memiliki Allah. Zat yang maha kaya, zat yang maha sempurna, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Di sini pentingnya tauhid itu selalu kita tanamkan dalam diri kita ini. Dan lakukan. Dan lakukan. Ejawantahkan dalam diri kita. Dalam perbuatan kita. Dalam harapan kita. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang yang berpegang teguh pada Allah azza wa jalla. Dia tidak akan ragu dengan kehidupan ini. Dia tidak akan ragu dengan kehidupan ini. Sekarang banyak manusia. Ya wajarlah. Tapi tidak boleh berlebihan. Dan adanya ujian dari Allah Ta'ala, berbagai macam hal yang menimpa mereka karena virus corona, sehingga banyak kerjaan yang, atau perusahaan, atau orang-orang yang terputus dari pekerjaannya, sehingga kemudian mungkin ada di antara mereka yang putus asa, ada di antara mereka yang stres, ada di antara mereka yang menyimpang dari jalan yang benar, dan yang lainnya. Ya. Ini adalah langkah-langkah yang salah dan keliru. Ya. Seorang mukmin dia tidak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang manusia berada dalam perut ibunya, ya, ketika usia 4 bulan, ditiupkan ruh ke dalam janin itu, sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Apa yang dicatat? Ajalnya, rezekinya, amal perbuatannya, celaka atau selamat, sudah dicatat. Ya. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki orang lain tidak akan jatuh ke kita. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan tentu kita tetap melakukan sebab-sebab. Ya, dan sering saya jelaskan. Allah memerintahkan kita untuk apa? Melakukan sebab. Karena tidak bertentangan dengan syariat. Tapi sepenuhnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan sesuatu, serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu bersedih hati, gelisah, goncang, dan keadaan ini tidak. Rezekimu tidak akan lari kepada orang lain. Rezeki orang lain tidak akan lari kepadamu. Mohon pada Allah, kembali kepada Allah, bergantung pada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Para siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya dari tempat yang dia tidak diduganya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita tidak tahu apa di balik dari cobaan ini. Tapi kita harus yakin bahwa ada hikmah besar di balik ini semuanya. Ada hikmah yang besar di balik ujian ini. Ya, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan terlalu gelisah dengan keadaan ini. Kita mempunyai tempat pengaduan, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang pintunya terbuka 24 jam, siang dan malam. Ya, pintu rahmatnya, kasih sayangnya terbuka. Ya, tidak pernah tertutup. Dia zat yang bergembira ketika hambanya mengadu kepadanya, memohon kepadanya. Dan dia murka kepada hamba-hambanya yang tidak pernah berdoa kepadanya. Allah marah kepada orang yang tidak pernah berdoa pada Allah Ta'ala. Tidak pernah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia tidak pernah memohon pada Allah, ya, dia tidak berdoa pada Allah, maka Allah akan marah kepadanya.
Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa luput dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa luput. Kita dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Ya. Tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat, untuk beramal, untuk berdoa, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang mampu kita lakukan, lakukanlah. Ya. Terutama pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, berharap hanya kepadanya, mohon hanya kepadanya, ya. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Jangan merengek kepada manusia, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kita bertauhid, kita yakin pada Allah, ya, akan kebesarannya, keagungannya, pengasih dan penyayangnya kepada hamba-hambanya. Demikian pula ketetapan-ketetapan yang ada, yang Allah tetapkan bagi seorang hamba, dia harus yakin pada Allah Azza wa Jalla. Satu contoh yang sekarang sedang ramai dibicarakan, misalnya ditiadakannya keberangkatan haji tahun ini. Kita ridho, kita terima. Insya Allah itu yang terbaik. Ya. Insya Allah itu yang terbaik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dimanapun Anda berada, di antara pelajaran juga yang diambil dari hadis ini tentang keutamaan tauhid, yaitu surga yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan istiqamah di atas tauhid sampai akhir hidupnya. Istiqamah di atas tauhid sampai akhir dari kehidupan mereka, maka Allah akan masukkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.